Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa mawalah, amma ba'da. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala alaihi wa nafa'ana Allah bihi wa bi ulumi fid dar amin. Babu haqqil walidain. Bapak Ibu rahimakumullah, alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. Segala puji bagi Allah yang telah menghidupkan kita setelah mematikan kita, wa ilaihin nusyur, dan nanti kita akan kembali dikumpulkan menghadap Allah Subhanahu wa taala. Maka ini kehidupan titipan besar daripada Allah untuk mempersiapkan bekal sebanyak mungkin. Kata Allah Ta'ala, fa'asana. Banyak itu kita artikan fa'asana, sebaik mungkin. Dia dikit tapi baik. Inilah butuhnya ilmu. Inilah butuhnya kita ngaji Quran, ngaji hadis, sehingga dunia yang sebentar ini, beramal yang sebentar, sembahyang cuman sebentar, zikir cuman sebentar, dunia ini pun sebentar, tapi fa'asanu amala. Allah minta ternyata bukan banyak amal, tapi amal yang paling baik. Ikhlasnya cukup, syaratnya cukup, ilmunya cukup, sehingga yang sebentar ini bernilai mutiara, bernilai emas, bernilai keselamatan yang besar. Bapak Ibu rahimakumullah, hari ini ngaji, ini bab yang paling saya sukoi, Pak. Bab yang paling saya sukoi. Allahu Akbar. Mungkinlah pernah dengar atau belum, aku tidak tahu juga, Pak ya. Babnya kok sampai bab yang bilang kusuka, babu haqqil walidain. Ini kita rekam, kalau tidak nonton sekarang bisa tontonkan ke anak kita, Pak. Karena setiap kita ini adalah anak dari orang tua kita, dan kita tuh punya anak juga. Setiap diri kita tuh ya orang tua juga, anak juga ya. Orang tua dari anak kita, dan kita adalah anak dari orang tua kita. Nah, dalam Islam ada bab tentang hak-hak untuk kedua orang tua. Kalau orang tanya, apa haknya, Pak? Minimal apa? Di Quran ada ayat yang mengatakan, wa qadara rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Mafhumnya itu bahwasanya wa qadara rabbuka, keputusan Allah itu kita disuruh menyembah Allah, jangan mensekutukannya. Terus wabil walidaini ihsana, dan dengan orang tua itu baik-baik. Menyembah Allah sehari 5 kali, subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Terus berarti minimal kita mengatakan Rabbighfirli wali walidayya itu sehari pun 5 kali, Pak. Itu satu ayat yang sama, bahwasanya kita diperintah supaya menyembah Allah, tidak nyembah yang lain. Sambungannya wabil walidaini ihsana, kita juga disuruh baik-baik sama orang tua. Di antara baik itu mendoakan mereka. Praktek daripada tafsir ayat ini adalah menyembah Allah, maknanya sholat. Walaupun juga zikir juga nyembah Allah, ya kan? Puasa, haji. Tapi dalam ini ulama menafsirkan bahwasanya sembah Allah tuh perintahnya sehari 5 kali, namanya sholat. Terus dengan orang tua berbuat baik, berarti setelah sholat dia juga punya kewajiban mendoakan orang tua. Berapa kali, Pak? 5 kali. Itu minimal. Ada yang mengatakan 25 kali, ada yang mengatakan tidak terhingga, karena kebaikan mereka pun tidak terhingga. Jadi apa dalilnya anak harus baik dengan orang tua? Ayat tadi, wa qadara rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Bahwasanya memang kita disuruh baik, sembah Allah, jangan sekutukan dia, dan kepada mak bapak harus baik-baik. Di antara makna baik itu mendoakan mereka minimal sehari 5 kali. Ini untuk kita dan untuk anak-anak kita disampaikan. Sering saya sampaikan, absenlah anak-anak kita, absenlah diri kita,
sudahkah kita mengatakan Rabbil sehari minimal 5 kali? Kepada para imam juga, sebanyak-banyaknya doa yang kita baca, jangan lupa ada status yang tak bisa kita hilang. Apa? Kita tuh anak bagi orang tua kita. Sesibuk-sibuknya anak kita belajar, sekolah, kerja, sampaikan nak, sesibuk-sibuknya kamu kerja, belajar, lidahmu jangan sampai lupa baca Rabbil firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Bapak Ibu rahimakumullah, dalam kitab ini dijelaskan apa saja kewajiban anak kepada orang tuanya. Dipakai dalil gala-gala, Pak. Wa yaqala lil walidaini ala walad asyra huquq. Anak itu punya 10 kewajiban kepada orang tuanya. 10 kewajiban. Ini Pak, mungkin kalau kita nak nyampaikan, anak tuh malah marah, boleh tak? Putarnya video di nanti itu Pak, biar dia tahu tuh. Apa yang pertama? Anna izahtaja ahadahuma ila ta'am fa'at'imhu. Kalau mama bapak kita minta makan, harus dikasih. Tuh Pak, harus dikasih. Iza da'a izahtaja ila al-kiswah kasahu in qudra alaihi. Kalau dia minta baju, minta pakaian, wajib dikasih. Yang ketiga, izahtaja haduma ila khidmati khadamahu. Kalau dia minta pelayanan, harus dilayani. Gue wajib tuh Pak, kewajiban anak. Kalau orang tua minta pelayanan, minta tolong, wajib segera dilayani. Iza da'a ajabahu wa hadaruhu. Kalau dia manggil, itu anak wajib segera hadir. Apalagi cuma setahun sekali lebaran kan, kita di Jambi, dia di Jakarta, ya kan? Kita di Jambi, dia di Kalimantan. Tak balik juga lebaran, la ilaha. Nyari apa? Nak nyari ridho aku tuh lah cukup sebenarnya. Nyari apa? Nyari ridho aku tuh lah cukup. Jangan sampai semua kau dapat duit, kerjaan, tapi ridho aku hilang. Ini ajabahu. Kalau orang tua manggil, orang tua ngundang, orang tua mengajak, ajabahu. Anak punya kewajiban, yo hadir. Kalau di Mekah kan labbaik Allahumma labbaik. Mak bapak manggil labbaik, mak aku hadir. Mak bapak tak akan pernah dengar aku jauh dari mak bapak. Tak, pasti dekat, pasti dekat. Terus, iza amarahu bi amrin ata'ahu. Apa yang mak bapak suruh itu menjadi wajib selagi tidak bermaksiat kepada Allah. Wasadis yang keenam, ayat takallama bil layyin. Anak itu Pak tidak boleh bersuara keras di depan orang tua. Nyentak itu tidak boleh, durhaka. Berkatalah lemah lembut. Kayak apa contohnya Pak? Kayak orang mau hutang. Ada yang pernah hutang sini? Pernah galau kan? Gimana orang mau berhutang tuh nyentak boleh tidak? Tidak boleh kan? Orang berhutang kok nyentak? Mana bisa? Aja si Joni itu. Kalau dia mau berhutang, baik-baik ngomongnya, tidak mau kasar-kasar. Kepada orang tua harus lebih lembut daripada itu. Ya, orang itu kita minta karena dia punya duit. Orang tua punya apa? Ya punya ridho lah. Allah punya, orang tua punya ridho. Itu lebih tinggi timbang duit yang kita butuhkan. Maka sebagaimana kita minta sesuatu, hutang dengan seseorang, berkata lemah lembut, kepada orang tua lebih lemah lembut. Dalam riwayat tuh Pak, ketika Harun ar-Rasyid, ada orang datang mengingatkan dia supaya baik-baik, tapi yang mengingatkan itu kasar, minta ampun, nyentak bahasanya. Kata Harun ar-Rasyid, engkau dengan Musa lebih hebat Nabi Musa. Aku, kau memang raja. Aku dengan Fir'aun, kau tidak mungkin aku kayak Fir'aun katanya. Musa saja dengan Fir'aun, kata Allah, faqula lahu qawlan layyina. Musa, Nabi Musa, ketika Rasul jumpai Fir'aun yang begitu jahat, ngaku Tuhan, bahkan lebih tinggi timbang Allah, status Tuhan dia, kata Allah, sampaikan ke Fir'aun dengan kata-kata yang lemah lembut. Itu Fir'aun tuh Pak, disuruh Allah nyuruh lemah lembut ya, yang kasar-kasar. Apalagi mak bapak gitu. Paham kaidah itu Pak? Kata-kata itu penting sekali. Yang ketujuh adalah alla yad'uwa bismihi. Tidak boleh manggil orang tua dengan namanya langsung. Namanya Abdullah,
Kita panggil, tidak ada lah kita dah. Betul gitu kan? Tidak ada Pak. Kalau ada tuh, wah suruhan entah anak siapa tuh Pak. Tidak boleh manggil orang tua dengan namanya langsung. Tetap pakai bapak atau abah atau abi. Kalau sih apa bahasa orang tua bos, ya Pak? Bos atau daddy. Hah? Aja iya belum bos, bapak mela Pak, itu kan? Versi Quran begitu kan? Ya abatif alma tukmar, ketika Ismail mau disembelih, dia tidak panggil bapak, tidak panggil bos-bos, tidak gitu dah dia. Ismail, aku disuruh Allah menyembelih engkau. Qala ya abatif, wahai bapakku tercinta, kerjakanlah. Mau disembelih pun tidak jentak, ya kan? Anak sekarang bukan disembelih, suruh beli garamnya marah dia Pak. Suruh beli pulsa nyentak. Itu hari zaman itu tuh bukan suruh beli garam, bukan suruh ngambil jiduk, bukan suruh ngambil sesuatu yang kecil. Mau disembelih dia sopan dengan bapaknya. Ya abati, wahai bapakku yang tercinta. Ya kan? Kalau ya bunayya, anak kecilku, anakku yang tercinta. Kalau ya abati, bapakku yang tercinta. Saking tingginya akhlaknya Nabi Ismail, Pak. Saking adabnya dengan bapaknya, mau disembelih pun tidak ada marah, manggil bapak dengan suara, dengan panggilan yang paling bagus. Semoga anak-anak kita kayak gitu galau, amin. Kasih tahu lah, kasih tahu Pak. Terus Allah yang mesti khalfau, anak tuh tidak boleh Pak yo, tidak boleh jalan di depan orang tuanya, tidak boleh jalan di sebelah kanannya, tidak boleh di sebelah kirinya, yang boleh di belakang. Aku di kitab tuh memang begitu Pak. Dulu saya baca kitab kecil, sama Pak. Ini kitab besar, sama kata-katanya. Anak tuh tidak boleh berjalan. Katakan kita berjalan berdua nih dengan orang tua, dengan anak kita kan ke pasar, kondangan, main bola bareng ya, galau-galau bareng, main catur bareng. Tetaplah pakai adab. Jadi ke anak kita ahli surga, jalannya dia di belakang, nggak di kanan, nggak di kiri, apalagi di depan, tapi di belakang. Kalau Bapak tanya, kalau orang meninggal, di mana kita posisinya Pak? Depan, belakang, atau tengah Pak? Di mana Pak? Belakang, dah. Dia di belakang. Terus ayyardallahu ma yardali li nafsihi. Anak itu wajib menyukai apa-apa yang orang tua sukai dan meninggalkan apa-apa yang orang tua tak sukai. Wal asil yang ke-10, ini Pak, ayyad'u lahu bil maghfirah kama yad'u li nafsihi. Wajib mendoakan ampunan untuk orang tuanya. Itu makna rabbighfirli wa li walidayya, itu tuh yang menghafalkan, yang baca doa itu siapa Pak? Yang pertama adalah Nabi Nuh. Wow, keren ya Pak. Yang kedua siapa lagi Pak? Nabi Ibrahim. Wah, itu pula. Lafaznya apa? Rabbighfirli wa li walidayya. Nuh surat ayat nomor 28. Demikian Nabi Ibrahim mengatakan Rabbana wa taqabbal du'a. Rabbana ighfirli wa li walidayya wa lil mu'minina yawma yaqumul hisab. Dibalik kata Nabi Ibrahim, ya Allah terimalah doa aku. Doa yang mana? Rabbighfirli wa li walidayya. Kalau kita kan lah doa galau-galau, minta ini minta itu, ujungnya Rabbana taqabbal minna, tolong terima galau-galau. Nabi Ibrahim terbalik, Rabbana taqabbal du'a, ya Allah terimalah doa kami. Doa yang mana? Rabbana ighfirli wa li walidayya wa lil mu'minina yauma yaqumul hisab. Ampuni aku, mak bapak aku, dan orang beriman sampai nanti hari kiamat juga diampuni. Itu bukan doa anak TK, doanya Nabi pun itu Pak. Bukan doa anak SD yang tidak ada guna, bukan. Itu ternyata doanya para Nabi. Mereka tuh menginginkan orang lain selamat, apalagi mak bapak dia. Nah, maka anak punya 10 kewajiban. Yang nomor 10 adalah senantiasa mendoakan ampunan untuk mak bapak dia. Berapa kali Pak? 5 kali minimal. Sebagaimana menyembah Allah dengan praktek sholat 5 kali, begitu juga mendoakan mak bapak 10 kali. Hadisnya apa? Tentang itu perkara yang lain. Qala ma min mu'minin lahu abawan fa yusbihu wa huwa muhsinun ilaiha
illa fatahallahu lahu babaini minal jannah. Mafhumnya Pak, setiap orang beriman punya dua orang tua, ibu dan bapak. Maka ketika pagi hari masih hidup, ketika dia berbuat baik kepada keduanya, maka Allah Subhanahu wa ta'ala bukakan baginya dua pintu surga. Alhamdulillah. Mak bapak tuh dua pintu surga tuh Pak. Mak bapak tuh dua orang itu seperti dua pintu surga. Jangan buat marah salah satu dari keduanya, maka Allah tidak akan ridho sebelum mereka ridho. Wa in kana waliman, walaupun mak bapak itu bukan orang baik, maaf, sembahyang tidak, ngaji juga tidak, mabuk tiap hari, pokoknya tidak baik, zalim. Tapi itu bapak kandung kan, tidak bisa ditolak kan? Apa nak bilang dia bukan bapak kita? Oh ya tidak bisa. Memang kita dari batu keluar ya. Walaupun orang tua kayak begitu, selagi mereka tidak ngajak mabuk, selagi mereka tidak ngajak maksiat, wajib taat kepada mereka. Kalau mereka marah, tunggu ridhonya, nantikan ridhonya, mintalah ridhonya, Pak. Karena di situ ada kata hadis yang lain, kata para imam yang lain mengatakan, wahwa musi'u ilaihima, sebagaimana baik dengan mak bapak, menyenangkan mereka, membuka pintu-pintu surga, maka membuat mereka sedih, membuat mereka kecewa, membuat mereka marah, itu akan membukakan pintu neraka bagi anaknya. Anak yang membuat orang tua marah, orang tua kecewa, sudah divonis masuk neraka, segera selesaikan. Kapan dibatalkan tuh vonis? Kalau orang tuanya sudah memaafkan, sudah ridho kepadanya. Di sini ada law alimallah anna syai'an min al-uqdi adana min al-uf lanaha an dzalika. Jadi kalau ada kata-kata yang lebih singkat daripada untuk nolak, ada kata-kata yang lebih singkat daripada ketika orang tua manggil, Allah pasti melarangnya. Sekali lagi Pak, kata itu kata-kata durhaka. Kata-kata wala taqul lahuma uffin. Kalau Imam Mujahid mengatakan kata-kata orang tua dipanggil di sini penolakan, nolak orang tua dengan kata-kata bahasa kitanya sama saja. Itu hukumnya durhaka, itu hukumnya haram. Dan itu adalah kata-kata paling rendah. Habis itu tidak ada kata-kata lain. Kalau ada, tetap dilarangnya. Misalnya saja tanpa maknanya tidak mau, itu pun haram. Gerakan badan, gerakan mata, gerakan lidah menunjukkan penolakan, hukumnya haram. Lanaha an dzalika, pasti Allah larang. Wah, ngeri juga dapat. Maka kata orang itu, di mana surga? Di rumahmu sendiri. Nah kok gitu? Di mana neraka? Di rumahmu sendiri. Mana Pak Ustadz? Tuh mak bapak itu, kalau mereka tertawa karena kamu, tersenyum karena kamu, bahagia karena sudah kau surga. Ada sambungnya begitu. Sambungannya adalah falyamal ma syaa ayyamala fala yadkhulul jannah. Wahai anak yang durhaka, yang orang tua nyuruh, nantilah orang tua manggil kata Nabi sallallahu, hei anak yang durhaka itu, berbuat baiklah sebanyak yang kau suka, tetap engkau wajib masuk. Anak-anak yang durhaka itu tetap engkau wajib masuk neraka, tidak bisa masuk surga. Paham tu Pak? Wa ya'mal bar, wahai anak yang baik, anak yang membuat orang tua senang dan gembira. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, berbuatlah apa saja yang kau buat, maka sesungguhnya engkau tidak akan pernah masuk neraka. Ulangi lagi Pak, anak yang sudah durhaka, kalau kau bisa berbuat baik, berbuat baiklah yang banyak, tetap tidak bisa masuk surga. Wahai anak yang baik, berbuatlah semampumu, ya kan? Walaupun kadang kecil beramal tuh Pak, tidak bisa nyumbang karpet, bisa nyapu masjid ya, tidak bisa amal yang besar,
tapi sudah berbakti dengan mak bapak dia, maka dia tidak bakal pernah masuk neraka. Lafaznya kayak gitu. Beruntunglah kita kalau kita tergolong anak-anak yang selembut orang tua gembira. Amin ya robbal. Dan bertobatlah kalau kita tergolong anak-anak yang membuat orang tua sedih, kecewa, bahkan marah. Dalam Al-Quranul Karim, Bapak Ibu, salah satu ayat, ada 3 ayat yang mana ada 2 perintah di satu ayat tuh. Itu dua-duanya dikerjakan, kalau tidak ditolak. Dia sepaket. Apa tuh yang pertama? Wa aqimis sholata wa atuz zakah, kata Allah. Tegakkan sholat dan bayar zakat. Ini kalau orang sholat baik, zakat fitrahnya tidak dibayar, zakat malnya tidak dibayar, maka dianggap sholatnya tidak sah. Pahala sholat tidak dikasih. Karena itu satu SK dari Allah. Atau ada orang zakat, dia zakat rajin, Mbak. Zakat fitrah tidak ketinggalan, setahun sekali, ya kan? Zakat mal tidak ketinggalan, tapi tidak mau sembahyang. Ini dia tetap rugi. Tapi ingat, jangan berpikiran, dah lah kalau itu, tidak usah dua-duanya lah, jangan. Itu namanya lah jatuh ketimpa tanggo, kalau nak jatuh baik, jangan ketimpa tanggo, sakit. Maka seharusnya orang yang sholatnya betul, sholatnya ikhlas, maka akan mudah berzakat. Itu antara ciri kalau sholatnya sudah ikhlas, lah betul, badan untuk Allah, harta untuk hamba Allah. Sholat pengabdian hablum minallah, sholat itu jaga hubungan dengan Allah, zakat itu jaga hubungan dengan manusia. Ketika manusia itu dengan Allah baik, dengan manusia baik, sudah dia ahli surga. Sikap terabaikan bahaya. Allah tidak suka, manusia suka, bahaya. Atau Allah suka, manusia tidak suka, iya bahaya. Yang kita mau Allah suka, manusia suka. Maka hikmah tegakkan salat, bayar salat untuk Allah, menyenangkan Allah, zakat menyenangkan orang-orang yang miskin, yang susah. Ada satu hal perkara penting, Pak. Hari ini kadang kita tuh siap mengundang orang sekampung. Kita beli ayam, beli beras, bertahlil. Minta apa, Pak? Minta doa, dah. Ya kan? Kita minta kalau orang itu bacakan doa. Kita tuh untuk minta doa tuh mengundang orang sekampung. Tidak sedikit duit tuh habis, Pak. Untuk beli beras, untuk beli ayam, untuk beli air minum, galau-galau disiapkan. Memang elok, berarti doa itu besar. Bapak tahu tak? Terasa tak? Sesungguhnya orang yang ringan dalam hartanya, ringan dalam berzakat, ringan dalam bersedekah, ringan dalam berhadiah, ringan dalam memberi, maka ketika dia tidur tanpa dia sadari, ribuan doa tertuju kepada dia. Doa apa, Pak Ustaz? Doa si miskin yang kau kenyangkan, doa si susah yang kau bantu, doa si sakit yang kau telah beri obat, doa si sedih yang telah kau buat dia senyum, doa yang lapar yang kau kenyangkan dia, doa si harus kau berikan minum kepada dia, doa orang-orang yang berhutang kau selesaikan hutang mereka. Doa itu zahirul ghaib. Ada doa itu, Pak. Doa yang paling elok itu bukan doa orang di depan kita, tapi doa orang kita pas dah ada. Itu lebih kuat doanya. Kalau kita mengundang orang kan dia ada, kita ada, ya kan? Kita kasih makan, dia berdoa, elok. Kalau tidak jangan diundang, ya kan? Kita mengundang dia karena dia suruh doakan kita, ya bagus. Tapi ada doa yang lebih ampuh kekuatannya, lebih cepat kekuatannya, lebih cepat Allah terima siapa? Orang mendoakan kita tapi tidak di depan kita. Oh, itu lebih kuat. Kayak malaikat doakan, kabul. Kenapa? Tidak nampak, ya kan? Begitu juga doa orang-orang yang mendoakan kita tapi kita tidak di depan dia, itu doa ikhlas namanya, Pak. Nah, kalau kita diundang ada rendang, ada risol, tidak berdoa malu, iya, Pak, tidak bertahlil malu lah keluarga lo, makanan tuh, lah nampak prasmanan tuh,
lauknya 3 apa? 3 susun. Itu kan harus kuat lah berzikir tuh, semangat lah ngomong amin tuh, itu elok juga. Tapi Bapak Ibu, ada doa yang lebih kita harapkan kabulnya. Doa siapa? Kata itu kita tidur, yang pernah kita kasih makan, yang pernah kita kasih minum, yang pernah kita tolong, yang pernah kita baik dengan dia mengatakan, ya Allah ampuni orang itu. Kalau dalam cerita itu kadang jangankan manusia Pak, hewan pun bisa berbakti Pak. Nah itu pula hewan pun yang mungkin ular kecil kita pernah nolong dia di tengah-tengah hutan, tiba masa dia nolong gitu Pak. Serigala pun gitu, harimau pun gitu. Bayangkan hewan yang buas berbisa, ketika kita murni ikhlas menolong anaknya, akan nolong dia ketika dia terluka, lalu dia pergi, pikiran kita tidak mungkin dia ingat ya, kita sering lupa. Allah itu Ar-Rahman Ar-Rahim, Maha baik, mengingatkan. Hewan yang tidak punya pikiran pun akan baik. Lumba-lumba begitu, banyak kejadian tidak, nolong anak lumba-lumba terjepit, terdampar di laut, kita tolong, masih kecil, tiba masanya anak kita terjebak, dia nolong juga Pak. Lumba-lumba yang dahulu itu sendiri banyak Pak. Artinya amal kembali kepada ahlinya, amal kembali kepada ahlinya, amal kembali kepada pemiliknya. Maka tuh apa namanya, kita disuruh tegakkan sholat, bayar zakat. Ini dua-duanya tidak boleh sikok batal. Allah tidak terima. Aku mau sholat baik Pak Ustaz, zakat tidak mau, tidak bisa saudaraku. Aku mau zakat, tidak mau sholat, jangan saudaraku. Ayo sholat, semangat berzakat, semangat kepada Allah, kepada hamba Allah juga demikian. Bisa dimengerti itu Pak ya. Yang kedua adalah wa ati'allah war rasul. Ayat yang kedua yang harus diamalkan dua-duanya itu, taati Allah dan Rasul. Man ata Allah wa lam yuti' Rasul lam yuqbal minhu. Barang siapa mentaati Allah tapi tidak ikut Nabi, tidak Allah terima. Ada tuh Pak, orang yang ingkar sunnah, dia mau beramal Quran, tidak mau hadis. Kayak mana? Tidak mau amal hadis, tidak mau. Aku Allah lah, itu asli. Hadis itu campur tangan manusia. Ya Quran juga Nabi manusia yang nyampaikan ya. Tidak bisa. Lah sepaket, taati Allah dan juga taati Rasul. Nah yang ketiga yang ngaji kita adalah anishkurli wali walidaika. Kata alim ulama, faman syakarallaha lam yashkur li walidayhi lam yuqbal minhu. Barang siapa bersyukur kepada Allah tapi tidak bersyukur dengan manusia, maka syukurnya tidak diterima dua-duanya. Bapak tahu tidak? Syukur kepada manusia itu apa Pak? Minimalnya, yang paling minimal, ketika dia baik, lidah kita mengatakan jazakallahu khairan. Itu ada hadisnya Pak. Jazakallahu khairan. Apa bahasa kita Pak? Semoga Allah membalas engkau dengan kebaikan tak terhingga. Ada orang ngisi ceramah, nasihati kita, Maulid Nabi, Surat Mi'raj, selesai itu kita ngomong jazakallah khairan. Memang dia udah ngasih duit, dia ngasih ilmu Pak. Memang dia udah ngasih makan, tapi dia ngasih ilmu Pak. Memang dia udah ngasih mobil, dia ngasih ilmu Pak. Wah dikasih roti 1.000 terima kasih, mah dikasih ilmu diem-diem baik dia bilang. Tidak ada kontak di hatinya. Minimal setelah selesai itu kita mengatakan jazakallahu khairan. Kalau di Yaman, ahsanta, kamu baik. Itu namanya bersyukur kepada manusia. Dari ucapan, jangan sampai tidak. Karena orang yang tidak bersyukur kepada manusia tidak akan dianggap pernah bersyukur kepada Allah. Anak kita diajari Pak, diajari bilang terima kasih. Istri kita juga begitu, diri kita begitu. Jangan berat bilang terima kasih. Paling elok itu apa? Jazakallah, memberikan doa. Orang Arab tuh kalau kita kasih minyak wangi, ada minyak wangi itu kita oleskan, apa itu bilang?
atarallahu ayyamak. Semoga Allah mengharumkan hari-harimu. Gitu bahasa dia tuh, Pak. Kan? Semoga Allah mengharumkan hari-harimu, gitu loh, Pak. Elok bahasa dia. Hah? Kita bersihkan sandal ya. Kita bersihkan sandal ya. Qadasallahu yaumak. Semoga Allah mensucikan hari-harimu. Kayak gitu. Kita nolong orang tua dia nak ke Mekah nih, nak umroh. Ada orang tua kita tolong berjalan pakai tongkat, anaknya agak lambat. Kita tolong dia. Nanti dia doakan tuh. Semoga orang tuamu orang tua yang beruntung karena punya anak-anak yang soleh kayak kamu. Wah, itu doa itu balang. Sempurnanya kebaikan dengan doa. Apapun acara tanpa doa tidak sempurna. Semua pakai doa, ya tidak kira-kira itu, Pak. Begitu juga kalau ada orang nolong sekecil apapun, seremeh apapun, jangan lupa doakan mereka. Karena nanti ada hari tarik menarik di hari kiamat, Pak. Hari tuntut menuntut. Yang pernah kita sakiti dia nuntut, yang pernah kita nolong juga nuntut. Dulu aku pernah nolong kau dah. Iya. Tolong, kata Allah, hal jazaa'ul ihsan illal ihsan. Baik balas baik, buruk balas buruk. Pernah tak dulu kau lapar, aku kasih makan? Pernah? Tak bayar kan? Yo, aku minta balasannya sekarang di akhirat. Wah, kacau lah, kacau. Aku pernah nolong kau tak dulu? Naik motor ban bocor dorong, pernah? Kan kau tak bayar kan? Iya, tak bayar kan? Bayar sekarang. Minimal, Pak, mengurangi tuntutan itu, kita mengatakan jazakallahu khairan. Semoga Allah membalas kebaikanmu dengan kebaikan yang lebih baik lagi. Kalau kita membalas kebaikan tingkat manusia, tapi kalau Allah yang membalas kebaikan tingkat Tuhan yang maha kuasa, pasti lebih baik. Jangan lupa, Pak, jangan lupanya kita sampaikan kepada anak-anak kita, pintar-pintar berterima kasih. Kalau ulama dulu, Pak, bukan hanya menerima kebaikan, dia bilang terima kasih. Disakiti pun bilang terima kasih. Ibu-ibu nih, diajak tetangga di ngerumpiin, wah ibu tuh gini-gini, bilang terima kasih. Ngapa, Pak? Ulama dulu tuh diajak bilang terima kasih. Disakiti bilang tuh kenapa? Terima kasih yo, sudah ngambil dosa aku galau-galaunya. Itu pula tuh kan. Terima kasih sudah apa, Pak? Mengambil dosaku. Besok hari kiamat kita ketemu, semua ibadah kau balik ke aku, semua dosaku balik ke kau. Bagi siapa? Orang yang pernah mukul, orang pernah mengejek, pernah menyakiti. Itu hati-hati. Masih ada hari pertemuan di akhirat, hari perhitungan, hari hitung-hitungan. Dosa sama pahala ketika itu dirham dan dinar tidak berlaku lagi. Maka ulama dulu disakiti, diejek, apalagi, Pak, difitnah. Oh, terima kasih. Ngapa gitu guru? Ngapa gitu syekh? Iyalah, karena dia telah memberikan pahala ibadahnya kepadaku dan dia telah mengambil semua dosa-dosaku. Senang enggak, Pak? Senang kan? Senang, Pak. Pak, ini guna kita ngaji, Pak. Ibu semakin baik dengan bapaknya, bapak semakin baik dengan ibunya, kita orang tua semakin baik dengan anak kita semakin baik. Tahu hakikat kehidupan. Tidak yang penting menang. Kata ulama, ada kalanya ngalah itu tenang. Bukan menang itu tenang. Ada masanya mengalah itu tenang dan jiwa. Bukan menang itu menang bukan menang itu tenang. Mengalah itu menang. Selalu hadirkan kehidupan akhirat. Itu ada, bukan tidak ada. Hak adanya selalu dihadirkan. Kalau aku begini, kalau aku ngambil ini, apa nasib duniaku, apa nasib akhiratku. Kalau aku ngomong kayak gini, apa nasib aku di dunia, apa nasib di akhiratku. Kalau tidak merusak akhirat, omonglah, berbuatlah, majulah. Tapi kalau merusak akhiratmu, mundur. Tidak usah ngomong daripada rusaknya akhirat. La ilaha illallah, la ilaha illallah, Pak. Gitulah tua-tua galau, Pak, lagi berangkat galau deh. Nanti saya lokasi bebas ya. Di mana posisi Bapak di sana tuh kan? Saya lokasi sebelah mana? Oh, surga. Alhamdulillah.
masih antri, ya sudahlah rangkokan, ya, itu kan, ngapu antri, iyo, aku pernah ngejek si Anu, Pak, saya sekarang belum selesai sidangnya, sidang Pak Sambu berbulan-bulan tuh, Pak, berbulan-bulan, habis duit kita nonton nengok kuota tuh kering-kering pulsa kan, kapan selesai vonis ya, kan? Itu pelajaran hidup, Pak. Masalah itu di akhir tuh satu hari kalau kita disindang seperti 50.000 tahun di dunia lamanya, Pak. Satu hari di akhirat tuh saya kasih tahu di Quran, khamsina alfa sanatin mimma ta'udun. Satu hari 24 jam bahasa kita di akhirat tuh di dunia ini kayak 50.000 tahun. Itu nunggu belum iyo maju, Pak. Saking ngerinya. Kayak orang puasa tuh tetaplah 12 jam, tapi lama nih ya maghribnya yuk ngapo yuk. Kalau nggak puasa maghrib sudah ada bilang kan. Sama-sama kenapa? Lapar, padahal ada yang ditunggu. Jadi waktu sama terasa lama. Ya, orang mau pengantin baru coba sehari kayak setahun, kapan tahun itu? Besok dia mau akad nikah, nunggu besok tuh. Siang nggak tidur, makan nggak terasa lapar, lapar nggak terasa lapar, malam nggak terasa malam, nak nunggu akad nikah besok tuh. Ya kira-kira tuh, Pak. Iya, lah nikah galau kan, lah tahu galau kan. Bapak Ibu rahimakumullah, maka selesaikan. Ketika ada orang baik kepada kita, jangan tahan lidah mengatakan jazakallahu khairan. Masya Allah, makasih Bang. Jazakallahu khairan. Mudah-mudahan tambah galau-galau. Yang berat ditambah, yang tidak jangan. Yang tidak apa? Yang tidak jangan. Bapak Ibu, terakhir nih. Kita ceritakan, sering kita sampaikan juga, subhanallah. Cerita panjang, 1, 2. Saya artikan, Bapak. Ini tentang jangan sampai saya dan kita nyakiti orang tua. Nah, kalau orang tua sudah tidak ada, orang tua sudah meninggal. 3 kewajiban kita. Ayakuna al-waladu salihan fi nafsihi. Kita dianggap berbakti dengan mak bapak kita walaupun dulu ketika hidup kita durhaka. Kalau pun gitu kan. Pernah ada nurut, bukan pernah Pak Ustaz, sering nih kan. Sering nih kan. 3 kewajiban anak biar terhitung berbakti status akhirat. Apa yang pertama, Pak? Maknanya kita selalu berusaha jadi anak keturunan yang soleh-soleha, tetap beriman, tetap sholat, tetap ngaji. Itu soleh-soleha tuh ya Pak ya, tetap baik ngaji. Itu kuncinya. Yang kedua, ayasila, menyambung silaturahmi ke keluarga bapak, keluarga mama dan teman-teman mereka. Kita punya Pak D, kita punya Pak Le, kita punya Pak Wo. Pak Wo itu apa pasangannya? Mak Wo. Bukan, kalau kakak bapak Pak D. Kalau adik bapak Le D. Le D nih Le D. Pak Le, Pak Cili ya dah. Kalau Pak D Pak Gede ya dah. Pak Cik. Kalau kita orang Minang Pak Wo. Ya, yang besar. Kalau yang kecil, adik bapak? Itulah Pak Cik pokoknya, Pak. Jadi, mama kita punya kakak, mama kita punya adik, bapak kita punya kakak, bapak kita punya adik, dan mereka punya teman akrab kita tuh punya kewajiban nyambung silaturahmi. Saya katakan, dulu ketika bapak kita hidup ke rumah kakak, berarti Pak D kita, ya kan, kakaknya bapak, seminggu berapa kali atau sebulan berapa kali, waktu jadwal bapak itu kita yang gantikan. Bapak bawa apa ke sana? Bawa duku, bawa. Kalau bawa anggur mahal ya kan, kacau itu kan. Bawa itu Pak. Termasuk asdiqah, teman akrab bapak siapa? Bapak kalau duduk nongkrongnya di mana? Itu pahala Pak. Aku tidak suka nongkrong, tidak suka di jalan, tapi dulu bapak nongkrong di situ. Aku duduk di situ gantikan bapak punya kawan. Karena ketika kawan tuh aku ingat bapak. Itu pahala besar, bukan tidak, Pak. Itu yang kedua. Yang ketiga apa? Ayyastaghfira lahuma wa yad'uwa lahuma, senantiasa mendoakan ampunan untuk keduanya
beramal, bersedekah atas nama keduanya. Itu 3. Itu ya, itu tugas kita tuh sekarang. Tetap baik. Yang kedua, jamu silaturahmi. Yang ketiga, mendoakan beramal atas nama orang tua kita. Bawa karpet ke masjid atas nama bapak ibu kita. Terus kita kayak mana? Tetap dapat pahala. Allah tuh ngerti lah, ngasih juga. Jangan pelit. Itu namanya berbagi amal. Ada orang berbagi duit, berbagi makanan kan? Dia punya kasih ke orang. Sesungguhnya ngasih dia itulah kenyangkan dia sebenarnya tuh Pak. Dia pun sudah kenyang, Allah kenyangkan dia. Gembira. Yang nerima gembira, yang ngasih lebih gembira. Ibu masak, ngasih tetangga. Senang tak? Senang kan? Aduk senang. Maka ketika kita beli Quran untuk masjid, beli karpet untuk masjid, ada sama orang tua. Orang tua dapat, kita pun dapat. Orang tua bahagia, kita lebih bahagia. Insyaallah gitu Pak ya. Nah, di sini ada cerita yang subhanallah, di zaman Nabi ada namanya Alqamah yang kata istrinya dia sedang nazak, sedang sakratul maut. Tapi kayak orang kesakitan. Maka Nabi, istrinya manggil Nabi ke rumah Nabi, maka Nabi nyuruh 3 sahabat, Sayyidina Bilal, Salman Al-Farisi dan Ammar bin Yasir. 3 sahabat hebat yang luar biasa coba. 3 sahabat hebat. Kalau Bilal tuh pernah nginjak Ka'bah. Salman tuh kalau agama ada di bintang dia sampai ke sana. Ammar tuh bapaknya dibakar, emaknya ditombak kemaluannya. Tuh anaknya. Orang-orang hebat. Kau tengok Alqamah bertiga tuh. Nggak ada apa Alqamah tuh. Ada apa kata bininya? Dia sedang nazak sakratul maut, tapi tidak mempan ditalqin, tidak bisa mengucap la ilaha illallah. Itu kan bahasa Arab, dia pun orang Arab, tapi tidak bisa mengucap. Ada yang ganjal di lidahnya. Maka 3 sahabat tadi sampai ke sana, ala selesai ke sana, ya Rasulullah, tidak bisa mengucap syahadat di ujung kehidupan dia. Waduh, Nabi bertanya, halau abwan, masih punya mak bapak tak dia? Kata orang sekitarnya, kalau ayahnya sudah tidak ada, yang ada tinggal maknya, itu punlah tua. Maka kata Nabi, Bilal, kau pergi ke rumahnya maknya Alqamah, sampaikan salamku kepadanya. Kalau memang dia tidak mau ke sini, aku yang ke sana. Wah, gitu kata Nabi. Nah, sampailah Bilal ke rumahnya mamanya Alqamah, menceritakan tadi cerita-cerita. Nah, engkau disuruh ke sana kata Rasul. Kalau enggak, aku yang ke sana kata Rasulullah. Kata emaknya, jangan, enggak bisa lah. Aku lebih berhak mendatangi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya Nabi, aku ini siapa lah? Aku ke sana. Bapak Ibu rahimahumullah. Lalu dia menjumpai Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Belum ke Alqamah, belum, beda rumah. Dia ke rumah Nabi. Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ada hal apa kau sama anak kau itu? Ada terjadi hal apa antara engkau dengan anakmu wahai ibu? Kata ibunya, ya Rasulullah, kana yusalli kada wa kada. Memang anak itu sembayangnya rajin. Wa yasumu kaza, puasanya pun rajin. Wa kana yatasaddaqu bi jumlatin minad darahim ma yadri kam waznuha. Sedekahnya pun banyak, sembayangnya banyak, puasanya banyak, sedekahnya pun banyak nian. Wah, pakai uang emas ketika itu. Tidak terhitung. Nah, terus tapi ya Rasulullah, aku sampai sekarang masih marah dengan dia. Nah, itu pula. Masih marah dengan dia. Kata Nabi, oh, ini yang menjadikan Alqamah itu mati tidak bisa syahadat. Maknya masih nyangkut, masih marah sikok yang belum diselesaikan marahnya itu. Maka sikok itu pun nyangkut, kalimat sikok-sikok itu tidak terucap. Lalu kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, walima zalika. Lalu kenapa masih marah, Bu? Kenapa marah? Ingat maaf ya, karena
yusiru imra'atahu alayya. Alqamah itu ya Rasul, dia lebih sayang dengan bininya daripada aku. Maaf Bu. Nih, lewat panjang gua bahasa Arab galau gua Pak. Bahasa Arab galau, bukan koran yang gua baca kok. Bukan apa? Bukan koran. Bahasa galau. Arab galau pun enggak ada harakatnya galau-galau, saking seriusnya itu Pak. Ya, istri aku Alqamah itu lebih sayang, lebih mendahului, lebih menuruti bininya daripada aku. Kalau aku minta, bininya duluan dia turuti. Bahasa kita tuh Pak, kalau Alqamah balik bawa duku sama anggur, aku dikasih duku, bininya anggur, lah. Maaf ya, yang tersinggung tuh Pak. Atau bahasa kita gampangnya, dia bawa duit 50.000 ada, 100.000 ada, aku maknya 50, bininya 100. Hati-hati itu Pak, Bu, hati-hati. Lebaran juga begitu. Allahu Akbar, bini lebaran diajak dikeliling apa? Dekat apa tuh Muhabbatullah ya dah, sikok baju harga 1 juta. Alah mak, betul tuh. Tapi yang salah kok maknya dia ke pasar Gombreng sana tuh Pak, kaki 10, pasar apa kaki 10 tuh. Bininya di etalase, tinggal pilih biniku tersayang, baju yang mana ambil lah dia bilang. Elok tuh, elok, bagus. Belum borong kalau-kalaunya tuh kan. Tapi yang salah di mana? Ngajak mamanya beli baju di pasar kaki 5, tuh salahnya. Kok salah? Iya salah. Kalau dua-dua pasar kaki 5 tidak masalah. Yang salah itu adalah kenapa bininya di butik baju-baju di atas 500.000, maknya paling mahal 100.000. Itu namanya yusir, lebih mendahulukan bininya. Ingat Bapak Ibu, kalau bini sudah nikah wajib taat dengan lakinya. Mak bapaknya nomor 2, tapi kita suami tidak boleh menghalangi dia berbakti dengan mak bapak dia. Tidak boleh dihalangi. Bang, aku ke rumah bapak, silakan aku antar, bawa beras yang banyak, tapi jangan utang, jangan. Tapi kalau suami walaupun sudah nikah tetap punya kewajiban nomor 1 dengan mak bapaknya. Tolong menantu kita kasih tahu Pak. Kalau menantu kita lanang atau cewek kasih tahu. Kalau anak kita lanang kasih tahu, wahai menantu cewekku, wahai istri anakku, sesungguhnya suamimu itu tetap wajib menomorsatukan kami mak bapaknya daripada kamu. Tanpa menyakiti lah. Kalau anak kita cewek, kita orang tua kasih tahu, nak, sebelum menikah kau wajib mentaati kami nomor 1. Setelah menikah, suamimu itu nomor 1 engkau taati. Jangan durhakai mereka hanya karena kami. Lalu kata emaknya itu gitu, wa yuti'uha fi asya. Kata yang kedua kata emaknya itu, kalau bininya minta kalau 10-10-nya diturutin. Wayak sini, kalau aku minta ditawarnya pula apa yang boleh. Minta 2 tinggal sikok, minta sikok tidak jadi apa-apa. Allah, kata Nabi, sakhatu ummihi hajaba lisanuhu an syahadati an la ilaha illallah. Marahnya mamaknya menjadikan lidahnya terhijab, terkunci mengucap la ilaha illallah. Kata sudah, tidak maafkan juga Bu. Tidak ya Rasulullah, masih sakit. Sakitnya di mana Pak? Sakitnya di sini. Kata Nabi, Bilal, intaliq wajama haqaban kasiran. Wahai Bilal, sudah, kami kita lah selesai. Kau cari kayu bakar, kumpulkan. Kita bakar Alqamah itu sekarang. Kau gitu. Kita bakar dia sekarang. Sudah. Kata emaknya, ya Rasulullah, ibni wa samrati fuadi, anakku, buah hatiku, nak kau bakar di depan aku, mana aku kuat ya Rasul. Dia bilang gitu. Masa nak dibakar ya Rasul depan aku, dia kan buah hatiku juga. Kata Nabi SAW, Nabi itu pintar, cerdas, luar biasa ya kan? Maka Nabi berkata kepada ibu tadi, ya ummi Alqamah, sesungguhnya siksaan kami itu kecil, tapi siksaan Allah itu lebih dahsyat dan lebih kekal. Kalau engkau ingin anak muda kena bakar di akhirat, kau maafkan dia, ridholah kepada dia. Kalau tidak, aku bakar sekarang melah.
Depan kau nak tengok gimana posisi keadaan ketika anak kau dibakar di depan engkau. Tega apa tidak? Tidak tega lah ya Rasul. Senakal-nakalnya anak ya anak lah dah Pak. Masa dicincang depan emaknya mana bisa? Dia mati aku mati ya Rasul. Dia hangus aku pun hangus. Maka kata Nabi SAW, itu siksaan kecil Mama Alqamah. Kalau Allah yang menyiksanya, asyaddu wa abqa, lebih ngeri, lebih dahsyat dan lebih kekal bentuk siksaannya tuh. Kalau tidak bukan, maafkan. Maka kata ibunya, ya Rasulullah ashhadullah fi sama'ihi wa anta ya Rasulullah wa man hadarani anni qad raditu an Alqamah. Kata maknya, ya Rasulullah, aku bersaksi atas nama Allah, atas nama engkau, atas nama-nama Allah Subhanahu wa ta'ala, semua yang hadir, aku maknya Alqamah sudah ridho dengan dia. Wahai para anak, itu yang dicari hidup Pak, ridho orang tua. Wahai para anak, kecuali yang keluar dari batu, ya kan? Iyalah, anak batu, adalah yang keluar dari manusia, keluar dari mamak, yo. Nih, minta ridho orang tua keledak, kena bakar hidup-hidup, kena goreng hidup-hidup. Kecuali kita anak batu, iyalah dari batu keluar. Ya kan? Batu gempa bumi, ya kan? Keluar kita. Maka kata Rasulullah SAW, kata Rasulullah, wahai Bilal, sekarang kau lihatlah Alqamah, pergi ke rumah dia, bisa tidak syahadat la ilaha illallah. Jangan-jangan ibunya itu ngeridoinya malu-malu dengan aku, baik, sehingga dia katakan ridho. Jangan-jangan dia tidak ada serius, tidak ada sampai ke hati ridhonya. Maka Bilal pun datang ke rumahnya Alqamah, sampai ke pintunya rumahnya, terdengar Alqamah mengucapkan la ilaha illallah. Maka ketika Bilal masuk ke rumahnya, wahai semuanya, sesungguhnya ibunya sudah marah kepada dia. Marahnya ibunya tertutup lidahnya mengucap la ilaha illallah. Wa in radaha, ketika emaknya sudah ridha, langsung terbukalah kunci lidahnya dan dia meninggal dalam keadaan la ilaha illallah. Maka Nabi datang ke Alqamah, maka menyuruh sahabat memandikan, mengkafani, menyolatkan, dan Nabi berdiri di samping kuburannya. Ini penting. Apa kata Nabi? Ya ma'syaral muhajirin wal ansar, man faddala zawjatahu ala ummihi fa alaihi la'natullah wa la yuqbalu minhu sarfun wa la adlun. Nabi tegak di samping kuburan Alqamah. Wahai orang-orang semuanya muhajirin dan ansar, barang siapa mengutamakan istrinya daripada mama kandungnya, maka dia wajib dapat laknat Allah Subhanahu wa ta'ala. Wala yuqbal, seluruh ibadah anak tuh yang mendahulukan mak dari pembentukan bini daripada ibunya, seluruh ibadah fardu dan sunnahnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ingat tuh Bapak Ibu, yang mendahulukan, mengutamakan bini daripada ibu kandungnya, maka fa'alailatullah, dia itu wajib mendapatkan laknat daripada Allah. Dan ibadah dia yang fardu, puasa sunnah, sholat fardu, sholat sunnah, haji fardu, umrah sunnah, zakat fardu, sedekah sunnah, semuanya Allah tolak titik pembahasan itu. Maka beruntung para anak yang baik dengan istrinya dan lebih-lebih baik dengan suaminya. Ibu-ibu kadang-kadang kita kadang iri, Pak Ustadz kayak tak adil. Tidak Pak, mak kami kan bini yuk, mak bapak dia paling ngurus 20 tahun dari nikah sampai mati, aku yang ngurus. Ada tak tidak kata-kata itu Pak muncul di hati? Ada apa tidak? Ya Bu, ada apa tidak? Ngapa Pak Ustadz? Kan bapaknya cuma 20 tahun bersama dia ngurus, kami sampai mati ngurus dia. Ngapa? Nah, Pak Ibu, sekarang kita bininya, besok kita menantu anak-anak kita. Ya tak Pak? Ya kan? Sekarang memang kayaknya kita ini kalah. Masa itu emaknya dulu. Kita nanti akan punya anak. Anak kita bakal nikah. Posisi tadi itu emaknya suami kita, kita jadi apa? Emaknya menantu kita. Kata Nabi,
baik-baik dengan orang tuamu, nanti anakmu baik dengan kamu. Hati-hati. Barang siapa yang anaknya durhaka dengan orang tuanya, jangan-jangan orang tuanya lebih durhaka dahulu kepada orang-orang tuanya, kakek neneknya. Janji Nabi, Pak, kalau memang seseorang itu memang terbukti berbakti dengan mak bapak dia, apa buktinya? Mak bapak ada, anak dia berbakti kepada dia. Kalau orang tua menemukan anak tidak nurut, nakalnya luar biasa. Jangan salahkan kawan dia, jangan salahkan HP dia, jangan salahkan guru dia, jangan salahkan sekolah dia, jangan salahkan kiri kanan dia, salahkan diri kita sebagai dia itu benih kita, bibit dari kita. Bibit dari kita mana mungkinlah bibit sawit keluar buah duku kayak mana? Sawitnya keluar sawit lah, duku keluar duku. Mana bisa duku keluar duren? Kayak mana rumus tuh? Apa itu duren keluar duku? Kacau. Pohon duku ya duku, keluar pohon duren ya duren. Jangan salahkan kita, salahkan diri kita. Mungkin dan sangat mungkin ketika dia durhaka, tidak nurut, ada hal-hal kita dengan mak bapak yang belum selesai. Ingat perkara itu, istighfari. Ingat salah kita, istighfari. Kalau lah meninggal, datang ke kuburannya. Ya Allah, sampaikan kepada mak aku pernah dulu pas lebaran untuk bini baju elok, untuk mak baju second. Kata Pak Ustadz, tidak boleh. Anak naik punya mobil, bini depan, mamak paling belakang, tengah-tengah anak-anak dia. Maaf, kurang ajar lah. Kalau ada orang tua tuh Pak, kita nih kaya punya mobil, nak berangkat jalan-jalan, kita naik mobil tuh, istri kumpul, bini kumpul, bini istri sama beda, bini kumpul, mama ada, anak-anak pilih mama milih yang mana, duduk depan, tengah atau belakang, kasih tahu anak bini kita, biar dia milih dewek. Masuk ke rumah makan turun, biar dia milih duduk yang mana, duduk di sini kah, di sini kah, di sini. Itu surga Pak. Jangan dia sisa. Kadang tuh aku, bini, anak, mama kita ngendong bayi gitu. Ih, anak tuh lapor polisi Pak. Iya, dia juga lapar, tahu dia lapar. Cuman dia tuh kasihan dengan kita udah kasihan dengan mama tuh gendong bayi gitu. Bini senang, kita senang, anak tuh senang, emak tuh tegak. Dia manusia juga, cuman hati dia lebih lembut. Biarlah kita Pak surga, kita orang Islam, surga neraka nak kita pikir, lu jangan bilang itu dongeng. Suruh dia milih, mama milih duduk sebelah mana, pilihlah. Kalau punya mobil, kalau motor ya mana bisa, kalau motor ya Allahu Akbar. Insya Allah dampak daripada kita ngaji, semakin hari semakin kita bertobat kepada Allah, insya Allah Pak, keturunan kita nanti Allah pilih jadi orang baik. Kalau akhirat kita pun beres, amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu ada pertanyaan? Di sini maaf ada ayat wa sahibu fid dunya ma'rufah. Kalau mak bapak kita kafir sekalipun Pak, tidak beriman, tidak Islam, tetap wajib baik. Di Quran ada ayat Luqman. Apa makna baiknya? Tetap kasih makan ketika dia lapar, kasih baju ketika dia bajunya koyak atau tidak punya. Bukan ikut nyembah Tuhan dia, dan itu kan beda. Urusan dunia maksudnya. Dia pergi, kita bonceng. Dia lapar, kasih makan. Dia haus, kasih minum. Dia sakit, kasih obat. Dia manggil, kita datang. Di Quran tuh orang tua yang kafir pun kita wajib berbakti dalam hal keduniaan tadi. Yang tidak boleh apa? Kalau dia ke gereja, kita jangan ke gereja, ya kan? Jangan apa? Ke gereja. Ngantarnya Pak Ustadz, suruh ojek, apa? Suruh ojek deh. Suruh ojek deh Pak. Selebihnya kondangan antar. Mak mau main bola antar. Mak siapa? Main bola kaki, itu kan? Ada mak gaul, loh. Ada Pak, silakan pertanyaan Pak. Ada pertanyaan? Silakan Pak. Waalaikumsalam. Alhamdulillah.
Ya. Ketika anak meninggal atau dalam urusan lain agak jauh Pak, dah mantul. Anaknya mualaf. Anaknya mualaf, orang tuanya masih dan tidak boleh kafir. Ya. Jika ada urusan tentang nikah atau tentang meninggal, penyebutan namanya diingat seperti dalam foto atau di penanti. Subhanallah. Iya Pak. Ingat bedanya Islam sama Yahudi itu apa Pak? Kalau Islam tuh nasab ke bapak ya, Yahudi nasab ke mak. Yang benar nasab itu ke bapak. Nasab itu ke bapak bukan ke emak. Kalaupun Isa dibilang Isa bin Maryam, Isa anak laki-lakinya Maryam, kan memang tidak ada laki masalahnya. Al-Qaha, kalimat Allah. Nah, dibilang Isa bin Maryam. Isa bin Maryam. Biasanya kalau Isa itu binnya laki-laki, dah bin Luqman, bin Abdullah ini bin Maryam, anak laki-lakinya. Mereka memang tidak punya suami, Allah sucikan luar biasa. Nah, kalau Yahudi ke bini Pak, ke emak, nah tidak ke bapak. Nah, itu soalnya dipakai oleh beberapa instansi. Kalau ditanya siapa nama mama kau, bukan bapak, oh ditanya mama, ini ditanya. Dia bilang kalau bapak bisa banyak, kalau emak sikok itulah kata dia, gitu kan. Kita tidak pakai itu dah Pak. Tidak pakai nasab kita ke bapak. Nanti hari kiamat dipanggil nama bapak. Tetap Pak, nama bapak itu tidak pernah putus. Umar itu Umar bin Khattab, bapaknya tidak Islam. Ali bin Abi Thalib, Thalib itu tidak ada Islam, sampai mati kafir. Nah, kalau dengar namanya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhai Umar baik. Kalau Abdullah bin Umar, ujungnya apa? Radhiyallahu anhuma, karena anak bapaknya Islam galau-galau. Allah itu pada kedua-duanya. Kalau Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, bukan anhuma, karena bapaknya Umar tidak Islam, lah meninggal duluan, kan? Paham tuh Pak? Walaupun dia kafir, tetap pakai nama bapaknya. Ya, Umar Ali bin Abi Thalib. Abu Thalib itu kakaknya Abdullah. Abdullah bapak Nabi. Sampai meninggal tidak Islam, tetap nasabnya kepada Abdullah, kepada Abu Thalib. Jadi, kalaupun dia nikah, tetap pakai nama bapaknya. Tetap pakai nama bapaknya, Pak. Jangan pakai. Hukumnya haram, Pak ya, haram. Kadang kita punya anak tiri, punya anak asuh, jangan, hukumnya haram mutlak. Apa itu? Menasabkan anak asuh, menasabkan anak tiri, menasabkan anak pungut, menasabkan anak nemu, gitu kan? Karena mau kita bin, tidak boleh Pak, tidak boleh. Nama saya Abdullah, saya punya, katakan maaf, mungkin saya tidak punya anak, atau nemu anak di tong sampah ya. Sampah. Saya asuh dia, tetap tidak boleh dibilang nama saya. Misalnya namanya Abdullah bin Nasir, tidak boleh hukumnya Pak. Hukumnya haram, karena memang bukan anak kita. Siapa namanya Pak Ustaz? Kalau tidak tahu dikasih nama bin ibni Abdillah, anaknya hambanya Allah. Paham tuh? Nikahkan dia nanti, anak cewek itu tidak ketemu mana mak mana bapak dia, jatuh di langit, ya kan? Ketika nikahkan, katakan namanya siapa? Jangan Aisyah lah, Aisyah ada cocok Khadijah. Namanya siapa ya? Blenseng Seki, benar? Nama cewek itu Blenseng Seki, ya kan? Nama Blenseng Seki, saya nikahkan, kata Pak KUA, aku nikahkan Blenseng Seki, ya kan? Blenseng Seki. Anak perempuannya daripada anak hambanya, Ibnu Abdillah bahasa Arab itu, anak hambanya Allah. Nah, siapa namanya? Fulan bin Fulan. Tidak boleh dinasabkan ke nama dia. Itu Nabi SAW punya anak sama Zaid bin Harisah. Ada Zaid bin Harisah punya bini. Dia dulu ketika masih kecil, orang-orang manggil Zaid bin Muhammad. Senang dia Pak, Zaid bin Muhammad, dipanggil namanya Zaid bin Muhammad. Lalu anak asuh Nabi. Anak asuh Nabi SAW. Panjang ceritanya, pokoknya dianggap anak asuh lah Pak. Anak orang kaya, ketua suku, jadi cerita juga. Anak asuh, akhirnya Nabi angkat menjadi anak asuh Nabi. Terkenal di kota Mekah ketika itu Madinah, Zaid bin Muhammad. Allah tegur, tidak boleh. Zaid bin Harisah, pakailah nama bapaknya walaupun tidak ada Islam. Lalu dia sedih,
Nama aku tak diganding dengan nama Muhammad lagi. Tapi subhanallah, Allah tuh orang taat tuh memang namanya tak ganding dengan nama Muhammad, tapi namanya ada di Al-Quran. Satu-satunya manusia, ya kan, sahabat Nabi yang namanya ada di Al-Quran itu sahabat Zaid bin Harisah. Abu Bakar namanya tidak ada di Quran. Umar juga tidak ada. Utsman juga ada. Pakai kinayah kata ganti, kecuali Zaid ada namanya. Ketika dia ridho dengan keputusan Allah, namanya dicantumkan di Al-Quran lebih baik lagi, Pak yang mulia. Namun dia sedih, kok bukan Zaid bin Muhammad lagi? Dia sedih. Ketika dia ridho dengan keputusan Allah, dicantumkan namanya di Al-Quranul Karim. Tentu lebih baik lagi itu. Radhiyallahu anhu wa radhu anhu. Misalnya gitu, Pak ya. Nah, cara nikah, gimana kalau yang nikah tuh, Bapak Ibu? Yang tidak boleh itu acara sakral. Dalam ayat wala ta'awanu alal ismi wal udwan, Al-Maidah ayat 2. Kita tidak boleh tolong-menolong dalam dosa dan permusuhan, ya kan? Di antara makna tafsirnya itu adalah kegiatan keagamaan sakral. Kita keluarga nih, hari nyepi nih, sudah kita tidak boleh hadir. Paham tuh, Pak? Kalau acara ulang tahun, kondangan sama-sama, tapi acara keagamaan, apa jawabannya? Lakum dinukum, jalanilah, aku jalin kegiatan aku. Karena masalahnya akidah, masalahnya. Tidak ada kerjasama dalam akidah. Makan minum kerjasama, buat rumah kerjasama, dagang akidah, lakum dinukum. Islam sudah selesai pembahasan itu 1000 tahun sudah selesai kekajian itu, Pak. Tidak usah dibahas lagi. Itulah toleransi tertinggi. Ibadahlah aku tidak ganggu, jangan rusak keyakinan. Memang berat, mintalah kepada Allah beri paham. Sudah, Pak, udah siang, mau kerja gitu. Libur hari dia. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi wa ala ali sayyidina wa maulana Muhammad. Alhamdulillah rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan hamidin, hamdan naimin, hamdan yuwafi nawka bimasidah. Barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Ya Allah, berkailah Rajab Sya'ban kami sampaikan ke bulan Ramadan dengan sehat, dengan kuat, dengan kecukupan zahir dan batin kami, ya Allah. Ya Allah, rindukan kami dengan Ramadan, beri taufik untuk menyempurnakan Ramadan dengan puasanya, dengan tarawihnya, dengan sahurnya, dengan Qur'annya, dengan sedekahnya, dengan salat 5 waktu dan semua kebaikan, ya Allah. Ya, jadikan anak-anak kami anak yang saleh dan salehah, ya Allah. Jadikan mereka anak yang saleh dan salehah. Jadikan kami juga orang tua yang saleh dan salehah. Anak salah satu kedua orang tua kami, ya Allah, berkahkan rezeki kami, berkahkan hidup mendatang kami kepada Engkau, ya Allah. Allahumma rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina, ya Allah ya maulana innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Undang tanggal 25 Februari, Pak. Sabtu depan. Kok Sabtu dah? Sabtu depan. Terus ada undang ke pondok. Sekali lagi saya undang mana enggak? Nah, mudah-mudahan hadir kalau amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.